melawat. Setelah berpisah, rindu bertemu dengan ibu. Tepuk tangan. Bagi saya, sistem belakangan mulai duluan. Nanti setelah dimulai, maka sistem itu akan terbangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena falsafah pendidikan ini adalah tutwuri handayani. Ini. Untuk itu maka pemimpin, itu kata orang Sunda tuh begini. Pemimpin ketika di depan maka dia yang memandu. Ketika di belakang dia yang menggiring. Ketika di samping dia yang mengapit. Itu prinsip Siliwangi. Artinya, pemimpin kadang dia di depan, pemimpin kadang dia di samping, pemimpin kadang dia belakang. Di depan untuk apa? Menggerek, memandu, mengarahkan. Kenapa mengarahkan? Kita ini tanpa arah. Kita ini tanpa kompas yang memadai. Pendidikan kita mau arahnya kemana? Pemerintahan ini goalnya mau kemana? Semuanya angan-angan. Tapi seluruh angan-angan itu harus dituntun. Maka ada dua karakter. Ini penting. Cara memimpin Indonesia beda dengan cara memimpin Australia, beda dengan cara memimpin Finlandia, beda. Anak Indonesia beda dengan anak Finlandia, beda dengan anak Australia, beda dengan anak Inggris, beda dengan anak Jepang, beda. Kenapa? Di Jepang tidak ada anak remaja berkelahi pakai celurit. Di Jepang tidak ada anaknya minumnya ciu oplosan. Semuanya tertata. Kemudian penduduknya berapa? Penduduknya mereka sedikit. Satu rumah diisi paling 3 orang, 5 orang. Di Indonesia ada satu rumah ukuran 4 kali 3 meter, isinya 21 orang. Ini ngurus. Di mana penduduk yang paling besar? Jawa Barat, 54 juta. Untuk itu ekstra. Makanya guru di Australia gajinya gede. Guru di Amerika gede. Di Indonesia honorer. Juta setengah. Sirata kayak pusing. Ruang kelasnya mewah. Di jalan mereka tertib. Ke sekolah jalan kaki. Naik sepeda, tertib jalannya. Mereka setir naik bis, kemudian dia turun dari bis, berucap terima kasih sama sopirnya. Kemudian naik bis ngantri. Di Indonesia, ngantri saja belum menjadi pelajaran pendidikan di sekolah. Untuk itu, sekolah rubah deh. Sekolah ngajarin gak usah tinggi-tinggi sekarang. Ngajarin masuk kelas berbaris, ngajarin di ruang kelas hening, ngajarin kalau ada sampah di jalan dipungut, ngajarin buang sampah di mana, ngajarin nanam bunga, ngajarin nanam tanaman, ngajarin menyayangi sesama, ngajarin mencintai sesama. Sekolah ngajarin itu. Ilmu pengetahuan bisa diraih di Google, ilmu pengetahuan bisa didapat di perpustakaan, tapi cinta tidak bisa didapatkan di buku, cinta tidak bisa didapatkan di layar digital. Cinta hanya lahir dari rasa dan cinta, dan itu membahana dalam semesta, dan semesta itu saling berhubungan satu sama lain. Dan saya meyakini setiap manusia punya rasa, punya cinta, punya chip, ada provider dalam dirinya. Maka manusia digabungkan bukan karena partainya, bukan karena organisasinya, tapi manusia digabungkan oleh cinta dan rasanya. Ibu dengan anak bisa jadi rasanya tidak bersatu, tapi bisa jadi anak itu bersatu dengan orang lain. Kenapa mereka bisa berkelompok bergeng? Karena rasanya sama, cintanya sama, satu napas, satu jiwa. Korsanya berubah menjadi negatif. Untuk itu dari sekarang cinta ibu dan anaknya satukan dengan baik. Bukankah ibu kita dulu yang mengajarkan ketika terluka maka air ludahnya mengobatinya? Bukankah orang tua kita dulu mengajarkan ketika anak jatuh maka rambutnya yang digesekannya? Bukankah orang tua kita dulu diajarkan kalau makannya keras maka ibu yang mengunyahnya? Apa itu artinya? Kalau layar digital itu keras, kalau permainan di dunia itu keras, sebelum dinikmati oleh anaknya, dikonsumsi oleh anaknya, maka ibu dan bapaknya yang menegak racun itu sebenarnya.